Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang bekerja dengan semangat dan tekad untuk mencapai tujuan. Ini dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan mencapai tujuan, dan keinginan untuk berkembang. Motivasi kerja ini menurut para ahli ada 5. Pertama ada Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa motivasi kerja merupakan proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Yang kedua, Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow mendefinisikan motivasi kerja sebagai dorongan yang muncul dari kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarkis, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Terus menurut Frieden Herzberg itu berpendapat bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan antar rekan, dan faktor motivator seperti pencapaian tanggung jawab dan pengembangan karir. Terus menurut Victor Hafrum menyatakan bahwa motivasi kerja adalah hasil dari hubungan antar harapan seseorang terhadap hasil kerja, hubungan antara kinerja dan penghargaan, serta nilai dari penghargaan itu sendiri. Terus yang terakhir, menurut Gerd Terry mendefinisikan motivasi kerja sebagai keinginan yang terdapat dalam diri seseorang yang merangsangnya untuk bertindak. Selanjutnya ada 7 motivasi kerja. Yang pertama itu ada meningkatkan kinerja, yaitu mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan perusahaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan dan moral, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan moral karyawan sehingga mereka merasa lebih dihargai dan bahagia saat bekerja. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas dan stabilitas, yaitu menjaga kestabilan perusahaan dengan mempertahankan karyawan yang loyal dan mengurangi tingkat turnover. Yang selanjutnya ada meningkatkan kedisiplinan, yaitu mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas mereka dan meningkatkan kedisiplinan secara umum. Yang selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang baik, yaitu membangun suasana dan hubungan kerja yang positif antar karyawan. Selanjutnya meningkatkan kreativitas dan partisipasi, mendorong karyawan untuk lebih kreatif dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya meningkatkan efisiensi, yaitu menggunakan alat-alat dan bahan baku secara lebih efisien. Dan terakhir menjadikan pengadaan karyawan efektif, yaitu membantu proses pengadaan karyawan agar lebih efektif. Oke, kemudian slide berikutnya yaitu teori ERG dari Clayton Alderfer. Teori ERG adalah penyederhanaan dari hierarkinya Maslow, tetapi memiliki fleksibilitas arah motivasi. Jadi Alderfer ini mengelompokkan kebutuhan menjadi 3. Yang pertama itu existence, yaitu kebutuhan keberadaan ataupun seperti gaji, keamanan, kondisi fisik. Kemudian ada yang kedua itu relatedness, yaitu kebutuhan hubungan sosial dan juga interaksi. Yang ketiga itu ada growth, yaitu kebutuhan perkembangan dan juga pencapaian diri. Jadi berbeda dengan Maslow yang bertingkat satu arah, ERG ini memungkinkan regression atau kemunduran. Artinya jika kebutuhan tingkat tinggi, growth, tidak dapat dipenuhi, individu bisa kembali memusatkan motivasi pada kebutuhan yang lebih rendah. Misalnya kayak mencari hubungan sosial ataupun fokus pada keamanan pekerjaan. Hal ini menjelaskan mengapa seseorang yang gagal berkembang bisa jadi lebih fokus pada gaji dan juga keamanan atau mulai mencari dukungan sosial. Jadi dalam dunia kerja, teori ini digunakan untuk memahami ketidakpuasan, kemudian burnout, retensi karyawan, dan manajemen talenta. Organisasi harus menyediakan ruang tumbuh dan juga hubungan yang baik dan kondisi kerja yang layak agar motivasi tetap stabil. Kemudian teori berikutnya itu teori keadilan, equity teori dari G. Stacey Adams. Jadi teori keadilan menjelaskan bahwa motivasi kerja itu dipengaruhi oleh persepsi keadilan, terutama ketika karyawan membandingkan rasio input dan output yang ia miliki dengan orang lain. Jadi input ini meliputi waktu usaha, kemudian pengalaman, keterampilan, dan komitmen, sedangkan output meliputi gaji, pengakuan, promosi, dan juga penghargaan lain. Nah, jika karyawan itu merasa bahwa rasio antara input dan outputnya setara dengan rekan kerja atau standarnya organisasi, maka ia akan merasa adil dan juga termotivasi. Namun jika ia melihat bahwa orang lain dengan input yang sama mendapatkan output yang lebih tinggi, maka ia akan merasakan ketidakadilan dan motivasinya akan menurun.
Jadi anggapannya proses psikologis ini berjalan melalui perbandingan sosial. Jadi karyawan itu melakukan penilaian nilai diri melalui perbandingan dengan rekan kerja yang dianggap relevan atau setara. Jika terjadi ketidakadilan, karyawan akan berusaha memulihkan keseimbangan, misalnya dengan mengurangi usaha, menurunkan kualitas kerja, meminta kompensasi lebih, memprotes, hingga keluar dari pekerjaan. Karena itu teori ini menjelaskan banyak fenomena dalam organisasi seperti cemburu antar departemen, kecemburuan jabatan, konflik upah, serta demotivasi kolektif. Kemudian teori berikutnya itu adalah goal setting theory dari Edwin Locke. Goal setting teori ini berargumen bahwa tujuan yang spesifik dan menantang meningkatkan kinerja lebih efektif daripada tujuan yang samar dan juga tidak menuntut. Jadi kunci teori ini adalah bahwa tujuan memusatkan perhatian, meningkatkan usaha dan meningkatkan ketekunan, serta memfasilitasi strategi atau rencana yang efektif. Selain spesifik dan menantang, keberhasilan setting goal didukung oleh komitmen pada tujuan. Jadi seperti umpan balik reguler dan kompleksitas tugas yang sesuai dengan kemampuan individu. Kemudian Locke ini menekankan bahwa tujuan yang disepakati bersama cenderung meningkatkan komitmen. Jadi proses motivasi menurut teori ini itu bergerak dari penetapan tujuan, kemudian perhatian dan usaha yang teralokasi, penggunaan strategi, umpan balik, evaluasi ulang tujuan. Jadi praktisnya manajer sebaiknya membantu menetapkan tujuan yang terukur, menantang namun realistis, dan menyediakan umpan balik yang berkala. Dan juga memberikan kesempatan karyawan untuk ikut menetapkan target, kemudian meningkatkan rasa kepemilikan. Jadi kritik terhadap teori ini mencakup resiko fokus sempit pada target dan dapat mendorong perilaku tidak etis atau mengabaikan aspek lain dari pekerjaan. Oleh karena itu harus diseimbangkan dengan nilai organisasi dan pengawasan etis. Secara umum, goal setting sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas bila dipadukan dengan reward atau feedback yang tepat. Nah, selanjutnya ada reinforcement theory. Jadi, teori ini berasal dari psikologi behavioristik yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi. Artinya, si karyawan ini akan mengulangi perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif dan menghindari perilaku yang menghasilkan konsekuensi negatif. Ada positive reinforcement, yaitu pemberian penghargaan setelah perilaku baik, contohnya itu ada bonus kinerja. Terus yang kedua ada negative reinforcement, yaitu penghilangan kondisi yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik. Contohnya, HR mengurangi pengawasan setelah karyawan menunjukkan kompetensi. Yang ketiga itu ada punishment, yaitu pemberian hukuman untuk mengurangi perilaku tidak diinginkan. Terus yang terakhir ada extinction, yaitu perilaku buruk akan hilang jika tidak diperkuat atau dilewati tanpa respon. Terus selanjutnya ada job characteristic model. Jadi dari Hakam Oldham, model ini menjelaskan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh desain pekerjaan itu sendiri, bukan hanya oleh reward atau kondisi dari luar. Ada skin variety, yaitu membutuhkan beragam kemampuan, sehingga pekerjaan tidak monoton. Terus ada task identity, yaitu karyawan mengetahui bahwa ia menyelesaikan pekerjaan secara utuh, bukan hanya bagian kecil. Terus ada task significant, yaitu karyawan merasa pekerjaan ini memiliki dampak bagi orang lain atau organisasi. Ada autonomi, yaitu karyawan memiliki kebebasan mengatur cara kerja mereka. Terus ada feedback, yaitu pekerja menerima informasi jelas tentang hasil dari kerja. Selanjutnya ada model motivation dari Proctor dan Lauber. Jadi model ini memperbaiki teori Fromm dengan menjelaskan bahwa kinerja tidak hanya menghasilkan kepuasan, tapi juga bahwa kenyataan imbalan dan persepsi keadilan mempengaruhi tingkat motivasi ke depannya. Terus yang terakhir adalah teori Z dari William Ochi. Jadi teori Z ini adalah teori manajemen yang memadukan nilai manajemen barat dengan budaya kerja Jepang. Jadi Ochi ini menemukan bahwa motivasi karyawan ini dapat meningkat jika organisasi membangun rasa kekeluargaan, komitmen jangka panjang, stabilitas karir, dan kepercayaan antara atasan dan bawahan.